Kali ini saya akan ya sekedar semacam gambaran umum tentang beberapa tokoh Islam dalam proses ketika negara kita dalam proses merdeka dan kemudian setelah merdeka. Nah, tapi ada beberapa orang dari tokoh itu yang eh, punya peranan tertentu, tapi jarang sekali eh, disebutkan atau dibicarakan. Sebagai salah satu contoh, dan ini ditulis oleh almarhum yang amat saya hargai, Dr. Asumardi Astra, Profesor Doktor, yaitu Pak Rasidi. Pak Rasidi ini adalah adalah seorang tokoh Islam yang menteri agama dalam keadaan revolusi kita, dalam kabinet Syahrir kedua kalau tidak salah. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari dia dalam pernyataan dia sendiri. Saya bacakan aja secara singkat. Aku ini seorang warga negara Indonesia dari suku Jawa. Keluargaku adalah keluarga yang biasanya disebut keluarga abangan. Artinya yang beragama Islam tetapi tidak melakukan ibadat sehari-hari. Aku belajar agama Islam. Berat bagiku untuk melakukan sembahyang 5 kali sehari. Sering aku meninggalkan, sering aku merangkap sembahyang ini namanya qada. Orang Jawa menamakan kolo. Baru setelah aku menjadi tua, aku dapat menunaikan ibadat sehari-hari pada waktunya. Dalam jiwaku terdapat Islam abangan, Islamnya orang-orang yang tak mengetahui seluk-beluk pengetahuan Islam. Islam yang dibeluk oleh almarhum bapakku Atmo Sudikdo, aku dapat nembang pangkur ini, lagu-lagu Jawa, micil, kianti, dan sebagainya. Aku senang sekali mendengar gamelan menonton wayang orang, tari serimpi, dan sebagainya. Tapi walaupun aku tidak pernah mengunjungi sekolah Belanda, tapi aku paham membaca buku-buku dalam bahasa Belanda. Di samping itu, aku lancar berbahasa Inggris dan Perancis. Apa yang sebenarnya mau dikatakan di sini? Ini menariknya apa? Menunjukkan bagaimana seorang yang menjadi tokoh, tapi dia sadar akan berbagai hal tentang dirinya. Dia orang Jawa, dia abangan, waktu masih muda abangan, sembahyang aja malas-malasan, tetapi setelah tua baru dia menjalankannya secara baik. Nah, tapi yang tidak terlalu banyak terjadi adalah bahwa orang yang tidak mengikuti sekolah Belanda bisa berbahasa Belanda dengan baik, berbahasa Inggris dengan baik, dan sebagainya. Ini uniknya Pak Rasidi sebagai Islam dan Menteri Agama dalam masa revolusi. Tapi setelah lepas dari itu tidak pernah terdengar lagi. Gitu. Padahal ya dia pernah menteri tanpa portofolio, tapi kemudian menteri agama dan sebagainya. Menurut dia juga menyatakan bahwa dia merasa tidak diangkat sebagai menteri agama karena Masyumi, tapi karena Syahrir. Dan dia juga tidak tahu kalau dia diangkat sebagai menteri. Baru dia beli surat kabar merdeka, namanya ada di situ. Baru besoknya dia dijemput untuk rapat kabinetnya Syahrir. Nah, mengapa ini saya mulai? Saya mau menunjukkan bahwa dalam negara kita ini Kementerian Agama itu memang
menjadi usulan dari tokoh-tokoh Islam dalam KNIP, memang iya, dan berhasil sampai sekarang, dan yang memegang pemerintahan kementeriannya selalu tokoh Islam gitu. Ada menteri yang saya kenal dengan baik karena guru saya Pak Mukti Ali, Profesor Dr. Mukti Ali dari IAIN Yogyakarta, guru saya memang. Nah, ini gambaran tentang awal aja pemerintah. Tapi sebelumnya banyak juga pergumulan di antara tokoh-tokoh Islam. Misal tokoh Islam dalam menegakkan ajaran politik Islam dalam arti kata kekuasaan untuk mengambil peranan tertentu. Pada masa pergerakan kita mulai misalnya dengan Sarekat Islam dari zaman Hudi yang membentuk di Solo, tapi kemudian Sarekat Islam besar dengan Cokro Aminoto menjadi ketua. Lalu di situ masuk macam-macam orang, ada nanti dalam perkembangannya ada Agus Salim dan sebagainya. Tetapi Sarekat Islam ini juga dalam perkembangannya, karena Pak Cokro Aminoto itu orangnya terbuka, maka semua berbagai pihak masuk di dalam Sarekat Islam. Rumah Pak Cokro Aminoto itu boleh dikatakan rumah tempat berdialog dari semua pemikir-pemikir yang ada ketika itu. Di situ ada Muso. Muso ini adalah ketua Sarekat Buruh di Semarang, tetapi sekaligus juga menjadi ketua Sarekat Islam. Gitu. Nah, ketika tokoh Islam, tokoh komunis Belanda datang, nah bertemu dengan Semaun, dari situlah berkembang kemudian faksi komunis yang kemudian nanti terbentuk PKI pada tahun 20, ini Semaun, tapi ada Tan Malaka juga, ada Muso dan sebagainya. Tapi akhirnya nanti ketika terjadi hal di mana Pak Cokro Aminoto ketangkap, lalu kemudian yang pegang peranan sebagai pejabat ketua Pak Agus Salim. Nah, Agus Salim membuat aturan baru bahwa tidak boleh ada orang yang dua keanggotaannya dari partai. Yaitu kalau Anda mau menjadi Sarekat Islam, anggota Sarekat Islam, ya Sarekat Islam saja. Tapi kalau Anda mau menjadi anggota dari partai lain, termasuk dari PKI, ya masuklah di sana, jangan masuk ke sini. Gitu. Dan itu akhirnya tahun 23 kalau tidak salah, secara tegas Agus Salim tidak setuju dengan artinya akhirnya mengeluarkan orang-orang PKI dari dari Sarekat Islam. Itu. Ini sekedar pembuka, dan nanti dalam dalam pergumulan kita untuk merdeka dan sebagainya, ya peranan dari tokoh-tokoh tertentu memang harus diakui besar. Nanti kita lihat nanti. Tadi saya sudah katakan Cokro Aminoto dan Agus Salim dan sebagainya. Ada juga seorang yang boleh dikatakan dilupakan, yaitu Sang Haji. Ini sebenarnya orang Ambon,
tapi tokoh Islam, Sarekat Islam. Tapi nggak ada orang pernah tahu kan. Tapi ada nama jalan di Jogja yang namanya Jalan Sangaji. Karena memang orangnya tokoh besar, ya, melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dalam kerangka Sarekat Islam. Tapi anehnya seakan-akan tidak pernah kedengaran gitu. Yang aneh lagi, namanya ada sebagai jalan di Jogja lagi. Ya, dan memang berjuang di sana juga. Gitu. Nah, kalau yang tokoh-tokoh besar lainnya, ya ada Hamka. Hamka ini pernah tinggal di Makassar. Tapi selama periode pemerintahan pemerintahan Soekarno, ya menderita sama dengan yang lain. Saprudin Prawira Negara, lalu kemudian Natsir, dan keduanya nanti dipecat dari bahkan partainya dibunuh, Masyumi, karena terlibat dengan PRRI. Ya. Bahkan kedudukan mereka seperti Saprudin itu Perdana Menteri negara PRRI yang dibentuk oleh PRRI. Tetapi sebenarnya tokoh-tokoh Islam ini memang menginginkan mendirikan sebuah negara Islam. Seperti Natsir, seperti Hamka. Kalau kita baca perdebatan di dalam Badan Konstituante, jadi tahun 55 itu ada 2 pemilu. Pemilu untuk lembaga DPR dan pemilu untuk konstituante. Konstituante ini adalah lembaga untuk membuat undang-undang dasar baru, menggantikan undang-undang dasar sementara yang berlaku sejak tahun 50. Nah, setelah pemilu, maka dipilihlah dua lembaga, yaitu Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah badan yang ditugaskan untuk membuat undang-undang dasar baru yang dikenal dengan Badan Konstituante. Nah, disinilah tokoh-tokoh Islam tampil untuk mempersoalkan dasar negara. Ada 2, sebenarnya ada 3, tapi tidak terlalu penting. Yang berbeda pendapat 2 itu adalah mereka yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan mereka yang mendukung Islam, ya, sebagai dasar negara. Versus keduanya ini berjalan terus. Sebenarnya Piagam Jakarta, jadi Islam mendukung Piagam Jakarta dan PNI CS termasuk PKI mendukung Pancasila. Masyumi NU mendukung Piagam Jakarta. Nah, terjadi yang lain sebenarnya boleh dikatakan sepakat, persoalan ekonomi, persoalan yang lain dan sebagainya itu sepakat. Yang tidak disepakati itu yang adalah persoalan dasar negara, gitu. Dan terjadi perbedaan antara 2 kekuatan yang partai-partai sekuler, ya PNI, PKI dan sebagainya, dan Islam dengan Piagam Jakarta, NU dan Masyumi.
Tapi ada juga, tapi kecil, yaitu Partai Sosialis itu mengusulkan ekonomi sebagai dasar negara. Tapi yang terbesar perbedaannya itu adalah antara dua kekuatan ini, kekuatan nasionalis dan termasuk PKI di dalamnya, dan Islam dan partai-partai Islam, Masyumi, NU, dan yang lain-lain itu menghendaki. Tetapi apa yang terjadi sampai demikian panjang tidak terjadi, tidak terjadi. Apa namanya? Dua-duanya tidak mempunyai kekuatan yang sama. Jadi ketika diminta untuk diadakan pemilihan suara, baik golongan nasionalis maupun golongan Islam tidak dapat mencapai suara 2/3 tambah 1. Itu yang menyebabkan akhirnya nanti akhir daripada lembaga ini ya ketika Presiden Soekarno dengan usul Angkatan Darat membubarkan melakukan tindakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena konstituante tidak berhasil membuat Undang-Undang Dasar baru, lalu kemudian kekacauan di dalam permainan politik negara kita, akhirnya Angkatan Darat mengusulkan Presiden Soekarno diminta untuk ya kembali aja ke Undang-Undang Dasar 45. Awalnya Bung Karno agak-agak segan, tapi kemudian dia terima, maka keluarlah apa yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli. Nah, itu akibat daripada berbagai situasi, di samping ada macam-macam. Nanti kelanjutannya ada pemberontakan, Darul Islam, Kartosuwiryo, ada Kahar di Sulawesi Selatan, ada segala macam. Jadi kalau melihat kondisi ketika dari awal kita merdeka sampai tahun Orde Baru, jadi Orde Baru Soeharto, akhirnya semua bentuk pemberontakan Islam. Jadi Kartosuwiryo tahun 62 ketangkap. Lalu Kahar Musakar Februari 65 ketembak. Sebelumnya di Kalimantan Selatan Ibnu Hajar juga ketangkap. Jadi boleh dikatakan sebenarnya ketika Soeharto menjadi presiden, kekuatan pemberontakan Islam selesai. Gitu. Nah, tetapi dalam perkembangannya juga jatuh bangun juga bagaimana peranan Islam dalam pemerintahan Soeharto misalnya. Soeharto pada awal kekuasaannya itu tanda kutip boleh dikatakan mengabaikan kekuatan Islam. Karena berfokus yang didukung terutama oleh angkatan bersenjata, ABRI dengan fungsi ABRI-nya. Tetapi menjelang kejatuhannya, dia terbelah dengan ABRI. Nah, akhirnya apa? Dia ambil Islam sebagai penopang, bentuk ICMI. Nah, tokoh yang dijadikan sebagai tokoh penopang ICMI, diangkatlah Habibie sebagai ketua. Gitu. Jadi pada saat kekuatan politiknya melemah oleh karena dukungan ABRI melemah, maka dia cari kekuatan baru, yaitu ICMI. Dan
pada dasarnya hampir berhasil gitu. Ya, tokoh-tokoh Pak Habibie dekat dengan posisinya sebagai wakil presiden, dekat dengan Pak Harto, dan kemudian ICMI terbentuk, walaupun nanti termasuk Abdurrahman Wahid tidak setuju, ya, tapi tetap jalan. Apa yang menarik di situ? Yang menarik adalah bahwa kemudian ICMI bisa berjalan, tapi kemudian nanti setelah Pak Harto jatuh, Pak Habibie naik, ya yang lucu itu apa? Bahkan Pak Harto sendiri itu tidak setuju kalau Habibie yang naik jadi presiden. Walaupun secara konstitusional wakil presiden lah yang mengganti presiden. Tapi keluarga Soeharto sebenarnya nggak setuju dengan Habibie sebagai presiden. Tapi Habibie ya akhirnya malah Pak Harto minta pada Tri Sutrisno. Tapi Tri Sutrisno bilang nggak bisa, saya bukan apa-apa lagi. Gitu. Nah inilah tapi akhirnya sadar juga Pak Harto digantikan oleh Habibie. Nah ada peristiwa kecil tapi sebenarnya persoalannya besar, tapi orang tidak sadar. Jadi ketika pada tanggal 21 Mei itu, kan Presiden Soeharto membacakan bahwa dia berhenti. Ya. Ada dua hal yang harus dilihat. Yang pertama adalah Soeharto menggunakan berhenti. Tapi dalam berbagai media disebut mengundurkan diri. Enggak, itu dua hal yang berbeda. Soeharto itu menyatakan berhenti, bukan menyatakan mengundurkan diri. Ini dua istilah yang berbeda maknanya. Nah, jadi Soeharto merasa bahwa dia mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri, bukan oleh karena dipaksa orang lain, gitu. Nah itu. Nah saya lihat betul di TV dan itu yang menyebabkan saya. Jadi setelah Pak Harto membacakan surat pidato pemberhentian dirinya sebagai presiden, maka dia segera minta kepada Habibie untuk dilantik oleh Mahkamah Agung. Sebenarnya ada hal yang tidak tepat, paling tidak istilah saya tidak tepat. Apa? Nah, Pak Harto yang sudah tidak presiden lagi minta supaya Habibie dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung. Apa haknya Soeharto sebagai seorang yang tidak punya apa lagi kok menyuruh Ketua Mahkamah Agung untuk melantik Habibie? Jadi ada kerancuan-kerancuan tertentu, tapi ini juga bisa dipahami dalam arti kata, ya memang kita dalam serba kacau waktu itu, serba kebingungan. Ya. Nah, itu ada persoalan sebenarnya juga, ini kembali setelah ke Pak Harto, tapi saya kembali tahun 50-an. Nah, tahun 60-an. Jadi ketika Presiden Soekarno dengan dekret presiden naik sebagai presiden konstitusional dalam arti kata, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Nah, kekeliruan orang selama ini, orang selalu melihat Soekarno itu seakan-akan presiden 20 tahun, juga kepala pemerintahan 20 tahun. Nggak benar. Yang benar adalah dia hanya sekitar
tahun. Itu dari dia boleh dikatakan berkuasa sebagai kepala pemerintahan setelah dekrit. Jadi taruhlah tahun 60 atau pertengahan 59. Sampai dengan digantikan tahun 67. Tapi sebenarnya tahun 65 boleh dikatakan sudah dalam keadaan hanya formalitas saja. Yang memegang berjalannya pemerintahan itu ada triumvirat. 3 orang, seperti kalau mau mengambil contoh Iran sekarang. Iran sekarang itu tidak ada presidennya kan. Dipegang oleh 3 penguasa. Nah, di kita juga terjadi dalam transisi itu 3 orang, yaitu Hamengkubuwono memegang bidang ekonomi, Adam Malik luar negeri, dan Pak Harto militer dan politik. Jadi triumvirat itu istilahnya. Nah, dalam proses itu, dan kalau kita kembali ke tokoh-tokoh Islam, nah, tahun setelah pemilu memang terjadi berbagai konflik dan itu yang menyebabkan nanti dekrit presiden. Tapi ketika Presiden Soekarno berkuasa dan kemudian merumuskan Nasakom, semua partai yang dianggap menentang dia dibubarkan. Masyumi dibubarkan, Murba dibubarkan. Ya, apalagi Partai Sosialis Indonesia, pimpinan Syahrir dibubarkan. Nah, ini yang nanti dalam prosesnya maka terjadi gejolak, maka lahirlah Permesta. Permesta itu adalah sebuah sebuah kegiatan yang tidak sepakat dengan berbagai kegiatan dari pemerintah pusat yang dibentuk oleh Sumual tahun 2 Maret 57. Nah, dalam perkembangannya kemudian nanti terbentuk juga PRRI tahun 62. Nah, orang istilahnya PRRI Permesta. Orang Permesta selalu menolak, nggak benar. Permesta yang dulu harus disebut, baru PRRI. Nah, siapa tokoh-tokoh Islam yang ada dalam PRRI itu? Ya, tokoh besarnya semua. Safruddin sebagai Perdana Menteri dan Natsir sebagai Wakil Perdana Menteri. Ini yang inilah tapi nanti tahun nanti Natsir akhirnya tanda kutip menyerahkan diri. Ya, tokoh-tokoh Islam akhirnya menyerahkan diri lalu, tapi kemudian mereka semua dipenjara. Kalau mau tahu bagaimana, itu ada dalam bukunya Muhtar Lubis. Ya. Nah, apa yang saya bicarakan kepada Anda, Bung Tuki, ini adalah hanya sekedar gambaran umum bagaimana situasi tokoh-tokoh Islam dan pergumulan mulai dari proses pergerakan dan kemudian setelah kita merdeka dan kemudian ada berbagai konflik. Ya, dan sebenarnya begini, secara politik itu menurut saya berdasarkan fakta, Islam selalu terlampaui oleh sekularis. Sebagai satu contoh, dalam pemilu, dan ini pernah saya lihat ada orang yang salah mengerti. Jadi ya, ada diskusi lalu dikatakan bahwa seakan-akan Islam tidak menang. Terus dia katakan tidak, yang menang adalah Masyumi. Ada yang tidak ngerti. Kenapa?
sebenarnya dalam pemilu 55 itu, yang mendapat suara terbanyak dari segi suara ya, itu lebih tinggi TNI. Tetapi dari segi kursi, kursi yang diperoleh berdasarkan perhitungan formal, TNI itu mendapat 57 kursi, Masyumi juga 57 kursi. Gitu. Dan orang agak aneh atau ribut ketika itu, tanda kutip, PKI malah mendapat suara 39. NU mendapat 45. Jadi PKI menjadi nomor 4. Aneh. Ya. Tapi ya itu kenyataan. Tapi ya dalam perkembangannya kemudian juga akhirnya rusak disebabkan oleh karena ketika Bung Karno naik, nah dia pikirannya tahun 26 dirumuskan menjadi Nasakom. Nah, disinilah PKI berlindung. Nah, Bung Karno menurut saya agak sedikit keliru, tetapi keliru tidak bisa juga disalahkan. Dalam arti kata, sebagai tokoh pemikir, tentu saja dia berusaha mendapatkan kesempatan pemikirannya bisa diwujudkan. Nah, disinilah perbedaan psikologi terjadi. Yang saya maksudkan begini, tahun 26, ketika dia mengajak 3 kekuatan untuk bersatu melawan imperialis, yaitu kekuatan nasionalis, kekuatan Islam, dan kekuatan Marxis PKI, bersatu untuk melawan imperialis. Wajar. Itu. Tetapi setelah kita merdeka, kondisinya kan udah berbeda. Ya. Nah, tetapi rumusan tahun 26 kembali dirumuskan tahun 60. Nah, kondisi kita sudah merdeka, tanggapan masyarakat kan udah berbeda. Nah, inilah yang menjadi persoalan ketika Bung Karno merumuskan ide 26 menjadi pada tahun 60 dengan Nasakom, dan itu sebenarnya menjadi salah satu faktor utama dalam proses kejatuhan Bung Karno juga. Gitu. Nah, dan makanya ketika terjadi terjadi Orde Baru, artinya Bung Karno diganti Pak Harto, dan kemudian PKI dilarang dengan alasan dia melakukan pemberontakan. Kita bisa melihat bagaimana Jawa Timur, Jawa Tengah itu boleh dikatakan melakukan semacam dendam terhadap PKI kan, karena ketika PKI merasa berkuasa, yang paling banyak di mau dihabisi itu ya Islam, misalnya PII, GPII, yang semua ini dilarang oleh GPI, dilarang, PI nggak dilarang, tapi ada satu kegiatan di Kanigoro, kegiatan dia lalu diserbu oleh orang PKI, masjid dimasuki, Quran diinjak-injak dan sebagainya, itu fakta. Inilah yang bagaimana kita melihat bagaimana kondisi negeri kita dalam kaitan bagaimana Islam bergumul di dalamnya, dan seterusnya kita melihat tokoh-tokoh besarnya tampil. Ada Hamka, ada yang pertama ada Cokroaminoto, ada pendiri NU, Ayah Gus Dur, bagaimana Gus Dur dan sebagainya. Gus Dur itu sebenarnya aneh kedudukannya ketika Pak Harto. Ya. Oleh Pak Harto sebenarnya dia diusahakan dihalangi untuk menjadi ketua NU. Tapi dia berhasil. Nah, dan kemudian dia bisa jadi presiden. Nah, inilah gambaran tentang secara singkat umum, tetapi
saya mau mengatakan bahwa saya tidak tahu sekarang bagaimana orang menanggapi dengan sistem yang dibangun oleh Presiden Prabowo. Gitu. Tapi kita lihat perkembangannya bagaimana. Di dalamnya kan semua masuk, ada partai Islamnya ada, semualah. Ya, tapi kita lihat-lihat ke depan nanti. Perkembangan apa yang terjadi dengan uh, sistem yang dibangun oleh presiden kita sekarang dalam pengertian perpolitikan. Oke.